Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siapa di sini yang mau berhenti merokok? Ya, semoga banyak ya yang mau berhenti merokok. Ya, memang berhenti merokok itu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa berhenti merokok. Untuk berhenti merokok memang harus punya niat yang sungguh-sungguh dan juga perjuangan. Nah, teman-teman bisa melihat video saya tentang tips berhenti merokok ya. Ya, semoga bisa membantu. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya manfaat kalau seandainya berhenti merokok, ya apa saja yang didapatkan ketika berhenti merokok, yaitu akan teman-teman rasakan. Ya, mungkin banyak yang belum tahu. Jadi kita akan membahas manfaat berhenti merokok bagi tubuh. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika berhenti merokok. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Di antaranya yang pertama, memperbaiki kadar kolesterol. Berhenti merokok ya tentu akan memberikan dampak terhadap pembuluh darah teman-teman, terhadap darah teman-teman. Ya, kemudian juga akan meningkatkan kadar kolesterol baik ataupun HDL. Nah, jadi ketika teman-teman berhenti merokok, ya kadar kolesterol baik ini akan meningkat. Nah, kemudian ya itu akan menurunkan risiko teman-teman terkena penyakit kardiovaskuler. Kedua, menyehatkan saluran pernapasan. Jika teman-teman berhenti merokok, ya akan membuat saluran napas teman-teman lebih lega. Kemudian teman-teman juga akan jarang batuk. Kemudian teman-teman ini akan meningkatkan kapasitas paru-paru teman-teman. Mungkin memang teman-teman tidak menyadarinya. Apalagi usia muda ya, saat berhenti merokok mungkin tak terlihat. Tapi ketika teman-teman berolahraga, berlari-lari ya teman-teman akan terasa ya, tidak akan ngos-ngosan. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui lagi, kapasitas paru-paru kita seiring bertambahnya usia itu memang akan terus berkurang. Ketiga, memberikan energi lebih banyak. Teman-teman ya saat berhenti merokok akan berdampak pada pembuluh darah teman-teman, sirkulasi darah teman-teman ya, sehingga ini akan membuat tubuh lebih berenergi, imun lebih bagus. Nah, sehingga ketika teman-teman melakukan aktivitas ya, karena sirkulasi ataupun peredaran darah lebih lancar ya, akan membuat otot teman-teman tidak gampang lelah, cukup berenergi ataupun melakukan aktivitas. Nah, sehingga teman-teman tidak kelelahan. Kemudian kalau imunitas meningkat ya teman-teman akan terhindar dari penyakit ya, jadi lebih tidak mudah tertular penyakit. Keempat, mengurangi stres. Mungkin banyak orang yang keliru katanya kalau merokok itu bisa menghilangkan stres, padahal merokok malah bisa meningkatkan stres karena nikotin. Jadi daripada teman-teman melampiaskan untuk menghilangkan stres dengan merokok, ya carilah cara yang lebih sehat untuk mengatasi stres. Ya teman-teman, misalkan bisa olahraga, bisa melakukan hobi yang positif, misalkan mancing, ya baca buku, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lainnya daripada harus merokok. Yang kelima, meningkatkan kualitas hubungan seksual. Teman-teman ya, ketika berhenti merokok, sirkulasi darah itu akan lebih lancar, peredaran darah akan lebih lancar. Ya, ini juga akan berpengaruh terhadap sistem reproduksi teman-teman. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian akan membuat laki-laki itu lebih mudah ereksi ya dibandingkan dengan yang merokok. Kemudian pada wanita itu lebih mudah mencapai orgasme, ya mudah mencapai orgasme dibandingkan dengan yang merokok. Nah, ini mungkin teman-teman mendapatkan manfaat ini ya, mungkin tidak langsung sehari dua hari ya, tapi memang itu butuh proses. Keenam, membuat kulit tampak lebih muda. Nah teman-teman, bagi yang merokok mungkin tidak sadar ya kalau merokok itu bisa membuat kulit jadi tidak sehat. Ya, karena rokok tadi kandungan zat kimia ya itu akan mempengaruhi kesehatan sirkulasi darah kita, organ-organ kita termasuk kulit ya, sehingga kulit tampak lebih tua ya ataupun bisa mengalami masalah. Nah, dengan berhenti merokok teman-teman akan membuat kesehatan kulit ya, kemudian memberikan kulit tampak lebih muda, sehingga ya tidak terjadi penuaan dini akibat rokok ya, stres oksidatif ya, kemudian pengaruh dari zat-zat kimia rokok. 7. Menghilangkan kecanduan.
Kalau orang merokok tentu akan candu ingin merokok lagi. Nah, tapi kalau teman-teman berhenti merokok, ya teman-teman menghilangkan kecanduan. Nah, dalam beberapa minggu setelah teman-teman berhenti merokok, ya otak kita itu akan merespon, ya akan membuat ya efek kecanduan itu menghilang. Fungsi tubuh kita akan kembali normal, begitu juga dengan otak. Ya, dengan begitu teman-teman tidak ketergantungan lagi terhadap keinginan untuk merokok. Kedelapan, memperkuat otot. Kebiasaan merokok ya itu akan mempengaruhi kesehatan otot teman-teman, akan membuat otot teman-teman gampang lelah, kemudian juga akan menghambat pertumbuhan sel otot teman-teman, ya apalagi yang ingin meningkatkan massa otot, ya itu akan berpengaruh. Nah, kalau seandainya teman-teman berhenti merokok, ya itu kebalikannya, ya akan membuat otot teman-teman jadi sehat, jadi lebih kuat, ya jadi bisa melakukan aktivitas fisik dengan optimal. 9, memperkuat tulang. Teman-teman mungkin tidak tahu ya kalau rokok ini akan berpengaruh terhadap kesehatan tulang teman-teman, kepadatan tulang teman-teman, ada hubungannya dengan osteoporosis ya. Jadi massa tulang itu berkurang, kepadatan tulang berkurang, akibatnya tulang mudah patah ya ataupun rapuh. Dengan berhenti merokok, teman-teman akan mengurangi resiko terjadinya osteoporosis, tetapi harus diimbangi dengan konsumsi asupan kalsium, ya, vitamin D dan juga vitamin mineral lainnya, dan tentu olahraga teratur. 10, menormalkan indera pengecapan dan juga penciuman. Nah teman-teman ya, pengaruh rokok yaitu akan membuat sensasi pengecapan teman-teman berkurang, kemudian juga penciuman teman-teman berkurang ya, karena asap rokok dan juga zat-zat kimia rokok itu akan merusak ya saraf teman-teman ya, sehingga teman-teman sensasi penciumannya akan menurun ya, pengecapannya juga menurun. Nah, kalau teman-teman berhenti merokok ya, ini akan mengembalikan lagi pengecapan teman-teman dan juga penciuman teman-teman kembali normal. Ke-11, meningkatkan kesuburan. Mungkin teman-teman sudah tahu ya masalah ini, kalau merokok itu akan mempengaruhi kesuburan wanita dan juga pria ya, sehingga ketika ingin mempunyai momongan akan jauh lebih susah, dan juga meningkatkan resiko-resiko ya, kehamilannya jadi tidak sehat ya, pertumbuhan janinnya juga tidak optimal. Nah, dengan berhenti merokok ya, ini akan meningkatkan kesuburan laki-laki maupun perempuan, dan juga ini akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan kehamilan teman-teman. Kemudian teman-teman ya, kalau berhenti merokok ini nanti spermanya baik kuantitas dan juga kualitas juga akan membaik. Bagi wanita juga rahim dan sel telurnya juga akan lebih sehat. 12, melindungi orang yang kita sayangi. Ketika berhenti merokok ya, bukan hanya kesehatan diri kita sendiri yang kita dapatkan ya, tapi kesehatan orang-orang yang kita sayangi, misalkan ya anak-anak kita, istri-istri kita, ya orang-orang tua kita, ya itu akan mendapatkan manfaat. Nah, jadi teman-teman ya, ketika berhenti merokok ya, orang semua ataupun yang berada di lingkungan kita mendapatkan manfaatnya. Dok, keluarga kita kan nggak merokok ya, walaupun tidak merokok, asap rokok ini ataupun mereka jadi perokok pasif ya, menghirup asap rokok itu juga merugikan. Nah, itu yang perlu teman-teman tahu. Apalagi anak-anak dan orang tua, yaitu imunnya tidak kuat ya, itu bisa beresiko nanti terkena penyakit pernapasan ataupun gangguan-gangguan kesehatan lain akibat rokok. Nah teman-teman ya, itu tadi manfaat yang bisa kita dapatkan ketika berhenti merokok ya. Kalau ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.